Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar inti-inti padewan? Sehat? Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Legend of the Condor Heroes, What is Love? Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Kisah diawali dengan sosok pendekar sakti bernama Ouyang Feng yang dikenal luas dengan julukan Racun Barat. Dia tengah melatih anak angkatnya yang bernama Yang Guo atau yang kelak lebih dikenal dengan nama Yoko. Saat keduanya sedang berlatih, tiba-tiba muncul sekelompok pendekar dari sekte Guanzhen. Mereka datang dengan penuh amarah serta menuduh Racun Barat telah berani-beraninya memasuki makam leluhur mereka tanpa izin. Namun, bukannya merasa bersalah ataupun takut, Racun Barat malah menanggapi kemarahan itu dengan tawa meremehkan. Tepat pada waktunya, seorang pendekar sakti muncul untuk menghentikan serangan Racun Barat. Dia adalah Guo Jing atau yang akrab dipanggil dengan Kue Cheng. Pendekar legendaris yang terkenal dengan jurus pamungkasnya, yaitu 18 tapak naga. Dengan jurus hebatnya tersebut, Kue Cheng pun berhasil menahan pukulan mematikan dari Racun Barat. Setelah itu, dia pun memberi hormat kepada Racun Barat dan mengenang pertarungan hebat mereka dulu di Gunung Huasan. Namun, suasana tiba-tiba berubah. Penyakit hilang ingatan yang diderita Racun Barat kembali kambuh. Hal itu adalah akibat dari serangan balik jurus 9 Yin yang pernah dia coba dalami. Saat ini, Racun Barat bahkan tidak mengenali Kue Cheng, dan lebih parahnya lagi, dia tidak ingat dengan namanya sendiri. Kemudian, saat Yoko bersiap untuk pergi, langkahnya segera dihadang oleh Piu Er, putri dari Kue Cheng. Pada saat itu juga Huang Rong, istri Kue Cheng, memperhatikan wajah Yoko dengan tatapan heran. Wajah pemuda itu sangat mirip dengan Yang Kang, sahabat lamanya dahulu. Dan benar saja, Yoko adalah putra kandung dari Yang Kang, sahabat Kue Cheng yang dulu pernah bersumpah menjadi saudara angkatnya. Bahkan, nama Yang Guo diberikan langsung oleh Kue Cheng sendiri, di saat Yoko masih bayi. Yoko lalu menceritakan kisah hidupnya. Dia mengaku tak pernah sekalipun bertemu dengan ayah kandungnya sendiri. Dan sejak sang ibu meninggal dunia, dia diasuh oleh Racun Barat, yang kini menjadi ayah angkatnya sekaligus gurunya sendiri. Meskipun hampir seluruh dunia persilatan mengenal Racun Barat sebagai pendekar gila dan jahat, namun bagi Yoko dia adalah seorang ayah yang baik dan selalu melindunginya sejak kecil. Setelah lama berbincang, Huang Rong pun mengabarkan berita penting bahwa Raja Jinlun Dharma atau Hakim Roda Emas dan para pasukannya dari wilayah barat telah memasuki dataran tengah. Kehadiran orang itu diduga akan bisa mengancam dunia persilatan. Kue Cheng dan istrinya yaitu Huang Rong memutuskan untuk mencari seorang pendekar tua yang juga merupakan ketua dari sekte pengemis yaitu Hong Qi. Menurut Kue Cheng, hanya dialah yang mengetahui informasi awal tentang ancaman dari Raja Jinlun Dharma. Sementara itu, Yoko tidak diajak dengan mereka. Dia akan dititipkan kepada sekte Guanzhen demi keselamatan dirinya sendiri. Awalnya, Yoko menolak mentah-mentah perintah itu, karena dia enggan menjadi murid sekte tersebut. Namun, Bibi Huang Rong lalu bercerita bahwa dahulu 5 pendekar sakti pernah bertarung di Gunung Huasan untuk membuktikan siapa yang paling hebat di dunia persilatan ini. Dan pemenang dari pertarungan hebat itu adalah pendiri dari sekte Guanzhen. Mendengar cerita itu, Yoko pun akhirnya setuju untuk belajar di sekte Guanzhen. Singkat cerita, kini Yoko telah berada di sekte Guanzhen. Paman Kue Cheng berjanji akan menjemputnya kembali begitu urusannya telah selesai. Ketua sekte kemudian mengumpulkan seluruh murid dan para tetua untuk memperkenalkan Yoko sebagai murid baru. Pada saat itu, semua orang pun langsung memberi hormat kepada Yoko, karena kini dia adalah anak angkat dari Kue Cheng atau tokoh terpandang di dunia persilatan. Namun, sifat Yoko yang nakal, tengil, dan berjiwa bebas membuat suasana menjadi tak biasa. Dia dengan santai menyapa para tetua,
bahkan bersikap usil di hadapan mereka. Yoko kemudian diperkenalkan kepada tetua Zhao Zijing, salah satu tokoh penting di sekte tersebut. Namun, tanggung jawab membimbing Yoko dipasrahkan kepada tetua lain, yaitu tetua Zibing. Sementara itu, Hakim Roda Emas dan para pasukannya telah membantai para pendekar dari dataran tengah. Tujuannya adalah untuk merebut gudang senjata terbesar yang dimiliki oleh Mang Conong, ketua sekte Quan Zhen terdahulu. Hakim Roda Emas mendapatkan informasi bahwa Kue Cheng dan Huang Rong sedang mencari Hong Qi, sang tetua dari sekte pengemis utara. Ketika mereka masih berbincang, tiba-tiba racun barat muncul di sana untuk mencari putra angkatnya yang tak lain adalah Yoko. Ketidaksengajaan itu membuat mereka akhirnya beradu kanuragan. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, sekte Quan Zhen untuk sementara waktu dipimpin oleh dua petingginya, yaitu Zhao Zijing dan Zibing. Pada saat itu, para murid Quan Zhen sedang bertarung untuk memperlihatkan hasil dari latihan mereka. Dan tak lama kemudian, tibalah giliran Yoko untuk membuktikan kemampuannya sendiri. Namun, sang guru nampak sangat kecewa karena Yoko tidak menunjukkan kemampuannya sedikit pun. Menurut Yoko, Zhao Zijing tidak pernah benar-benar melatihnya. Selama latihan, dia hanya disuruh menyapu dan membersihkan tempat latihan. Mendengar perkataan itu, Zhao Zijing pun langsung marah. Yoko pun sangat terkejut ketika mendengar Zhao Zijing menghina ayah kandungnya, bahwa dia dan ayahnya yaitu Yang Kang sama-sama tidak berguna. Ternyata Yang Kang ayah Yoko memiliki sejarah kelam di tempat tersebut. Zhao Zijing yang sejak awal tidak menyukai Yang Kang menceritakan masa lalu ayah kandung Yoko tersebut. Menurut Zhao Zijing, Yang Kang dulunya adalah murid sekte Quan Zhen. Namun, dia pernah mengkhianati guru dan para leluhurnya sendiri, hingga akhirnya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Bahkan, jasadnya dibiarkan begitu saja tanpa dimakamkan dengan layak. Mendengar hal itu, Yoko pun langsung terkejut. Hal itu pun membuat Yoko langsung mengamuk. Setelah pertikaian tadi, Yoko pun dikurung di sebuah penjara. Pada saat itu, dia teringat dengan perkataan Zhao Zijing bahwa ayahnya adalah seorang pengkhianat. Pikiran negatif itu membuat hatinya menjadi gelisah dan penuh dengan amarah. Ketika ada seseorang yang datang untuk mengantarkan makanan, Yoko pun langsung memukul orang tersebut. Dia lalu memutuskan untuk meninggalkan sekte Quan Zhen. Namun saat hendak pergi, dia dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengejutkan, di mana para murid sekte telah terkapar dan tak berdaya. Yoko lalu difitnah dan disangka sebagai pelaku penyerangan terhadap para murid sekte. Padahal sebenarnya dalang dibalik peristiwa itu adalah utusan dari Hakim Roda Emas yang bernama Pangeran Hudo. Setelah itu, Yoko pun terus dikejar hingga akhirnya dia pun masuk ke wilayah gunung terlarang. Dalam pengejaran itu, Zhao Zijing mengabaikan aturan lama yang telah dijaga antara sekte Quan Zhen dan sekte Makam Kuno, di mana aturan itu melarang mereka saling mengusik ataupun memasuki wilayah masing-masing. Meski telah diperingatkan oleh Zibing, Zhao Zijing tetap bersikeras untuk mengejar Yoko. Para murid sekte Quan Zhen pun ikut masuk lebih jauh ke dalam hutan tersebut, hingga akhirnya mereka pun berhasil menangkap Yoko. Zhao Zijing langsung meluapkan amarahnya dan menuduh Yoko telah mempermainkan dirinya sebagai seorang guru. Namun, tepat saat Yoko akan dihabisi, tiba-tiba saja muncul seseorang yang menolongnya. Sosok yang menolong Yoko ternyata adalah Xiaolong, ketua dari sekte Makam Kuno, yang lebih dikenal sebagai Bibi Lu. Xiaolong pun nampak sangat marah besar karena para murid Quan Zhen telah melanggar aturan leluhur mereka, di mana siapapun yang berani memasuki wilayah terlarang tanpa izin harus dihukum dengan sangat berat.
Mengetahui hal itu, Zibing pun segera meminta maaf atas pelanggaran tersebut. Dia menjelaskan bahwa mereka terpaksa memasuki wilayah itu karena sedang mengejar seseorang yang telah membantai para murid sekte Guanzhen. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Xiaolong pun akhirnya memaafkan mereka semua. Setelah bertemu dengan Xiaolong, para murid Guanzhen tersesat dan terus berputar-putar di sekitar hutan tanpa tahu arah jalan untuk keluar. Tubuh mereka perlahan semakin melemah dan penuh luka akibat sengatan lebah peliharaan Xiaolong. Dalam kondisi kritis itu, tiba-tiba muncul seorang pendekar wanita bernama Li Mucho. Dia adalah kakak seperguruan dari Xiaolong, namun sangat berbeda sifat dengan Xiaolong. Li Mucho dikenal sebagai pendekar yang kejam dan sadis. Karena tahu bahwa Li Mucho ini sangat jahat, para murid Guanzhen pun langsung menyerangnya bersama-sama. Melihat kehebatan ilmu Li Mucho, para murid Guanzhen pun langsung lari terbirit-birit. Sementara itu, Yoko yang juga masih tersesat di dalam hutan tertangkap oleh Li Mucho. Wanita itu mengira Yoko adalah murid dari sekte Guanzhen. Namun, seperti biasa, dengan gayanya yang tengil dan sangat licik, Yoko berhasil mengelabui lawannya tersebut dan mengaku sebagai murid Xiaolong. Mendengar hal itu, Li Mucho pun akan membebaskan dirinya. Tetapi dengan satu syarat, Yoko harus mengantarkannya menemui Xiaolong. Permintaan itu tentu saja membuat Yoko kebingungan, karena dia sendiri sebenarnya tidak tahu di mana keberadaan Xiaolong berada. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka benar-benar bertemu dengan Xiaolong. Pertemuan itu pun segera memanas. Xiaolong dan Li Mucho memang sudah lama berselisih, karena Li Mucho ini dianggap telah mengkhianati ajaran gurunya sendiri. Li Mucho datang dengan maksud untuk meminta sebuah benda pusaka, yaitu Sutra Hati Gadis Kyo, jurus terakhir dan yang paling sakti dari sekte makam kuno. Dia bahkan mengancam akan menghabisi Yoko jika benda tersebut tidak segera diberikan. Namun, Xiaolong tetap menolak permintaan tersebut. Karena hal itulah, keduanya pun saling mengeluarkan jurus masing-masing, dan pertarungan akhirnya tak dapat terhindarkan. Setelah pertarungan itu, Li Mucho pun berhasil diusir dengan teknik lebah hitam milik Xiaolong. Sementara itu, Yoko yang masih berada di dalam wilayah makam dibawa oleh Xiaolong untuk menemui leluhur sekte makam kuno. Yoko terkejut saat mendengar penjelasan mengenai aturan sekte tersebut, bahwa siapapun orang luar yang memasuki wilayah makam harus menerima hukuman mati. Tak punya pilihan lain, Yoko pun memohon agar diterima menjadi murid Xiaolong, agar aturan itu tidak berlaku padanya. Dan demi menyelamatkan nyawa Yoko, Xiaolong pun akhirnya menerimanya sebagai seorang murid. Sejak saat itulah, Yoko pun mulai memanggil Xiaolong dengan sebutan Bibilung. Bibilung lalu memperlihatkan sebuah pusaka sekte, yaitu Kitab Sutra Hati Gadis Kyo, sebuah kitab kesaktian bela diri tingkat tertinggi. Namun, untuk mempelajari ilmu yang ada di dalamnya, ada satu syarat yang paling penting, di mana kitab itu hanya bisa dipelajari jika berlatih berdua, dan tidak bisa kalau sendirian. Yoko pun menjadi sangat bersemangat dan ingin segera mempelajarinya bersama Bibilung. Namun, sebelum memulai latihan inti, ada tahapan awal yang harus dia jalani. Bibilung membawa Yoko ke tempat paling dingin di dalam makam. Dan mulai saat itu, Yoko pun diwajibkan untuk tidur di atas ranjang batu Kyo yang dingin, sebagai bagian dari pelatihan untuk menguatkan tenaga dalamnya. Di sisi lain, Li Mucho masih menyimpan ambisi besar untuk memasuki makam kuno dan merebut kitab sutra Gadis Kyo. Namun, rencananya terganggu oleh kemunculan Pangeran Hudo. Pada saat itu, Pangeran Hudo mengajak Li Mucho untuk bergabung dengan Hakim Roda Emas. Namun, Li Mucho langsung menolak tawaran itu mentah-mentah.
Sementara itu, di dalam makam kuno, Yoko telah memulai latihan tahap awal untuk mempelajari isi kitab sutra gadis Gyo. 第二步是学会剑法求新求快，变换快休息速度，混合寒玉床的功效。第三步则位不考一致啊。 Di lain pihak, Zhao Zijing yang masih menyimpan dendam terhadap Yoko lalu mengumpulkan seluruh murid sekte Guanzhen. Dia bertekad kembali ke makam kuno untuk mencari dan menghabisi Yoko. Mendengar hal itu, Zibing lalu mengingatkan Zhao Zijing bahwa belum tentu Yoko adalah pelaku sebenarnya. Namun, Zhao Zijing yang keras kepala tetap kekeh dan tidak peduli pada penjelasan siapapun. Di sisi lain, Bibilung dan Yoko terus berlatih bersama. Mereka telah berhasil melewati tahap kedua, yaitu teknik menggabungkan dua pedang, salah satu inti dari kitab sutra gadis Gyo. Namun, secara mengejutkan, Li Mucho muncul kembali dengan tujuan yang sama, yaitu merebut kitab sutra gadis Gyo. Tentu saja, Bibilung dan Yoko langsung menolaknya. Dan kali ini, Yoko melihat adanya kesempatan untuk membuktikan hasil dari latihan kerasnya selama ini. Setelah bertarung cukup lama, Bibilung mulai merasakan lukanya kembali kambuh akibat terkena jarum es beracun milik Li Mucho. Menyadari situasi yang semakin memburuk, Bibilung dan Yoko memutuskan untuk kabur melarikan diri. Bibilung kemudian menyusun rencana di mana dia akan menghancurkan pintu makam kuno selamanya dan rela terjebak di dalam bersama Li Mucho. Dia lalu menyuruh Yoko untuk segera pergi demi keselamatannya sendiri. Namun secara mengejutkan, tepat saat pintu hendak tertutup, Yoko justru memutuskan untuk kembali. Dia menolak meninggalkan Bibilung dan memilih untuk tetap bersamanya, apapun resiko yang akan terjadi. Dan kini mereka bertiga pun akhirnya terjebak di dalam makam kuno untuk selama-lamanya. Bibilung yang semakin terluka parah memutuskan untuk masuk ke dalam peti batu Gyo, yang selama ini juga menjadi tempat tidurnya. Pada saat itu, Yoko kembali menunjukkan ketulusannya kepada Bibilung, di mana dia akan ikut masuk ke dalam peti untuk menemani Bibilung hidup ataupun mati. Dalam keheningan itu, Bibilung tiba-tiba mengungkapkan sebuah rahasia besar. Menurut aturan sekte, jika ada seseorang yang rela mengorbankan nyawanya demi anggota sekte makam kuno, maka seluruh aturan sekte akan gugur, dan mereka akan diperbolehkan untuk turun gunung. Namun sayangnya, meskipun aturan itu telah terpenuhi, kini mereka justru benar-benar terjebak dan tidak bisa keluar. Tak lama kemudian, Li Mucho pun muncul kembali. Akan tetapi, saat itu dia tidak mengetahui keberadaan Yoko dan Bibilung berada. Pada saat itu juga, terjadi kejadian yang sangat tak terduga. Pada bagian dalam penutup peti, mereka menemukan sebuah petunjuk rahasia, di mana tertulis bahwa sekte makam kuno menyimpan ruang rahasia mereka di bawah tanah. Yoko dan Bibilung pun langsung mengikuti petunjuk tersebut. Berkat hal itulah, mereka pun berhasil meloloskan diri untuk sementara waktu dari kejaran Li Mucho. Mereka berdua kemudian memasuki ruangan rahasia yang ternyata merupakan gudang penyimpanan senjata, atau tempat yang selama ini menjadi incaran dari Hakim Roda Emas. Di dalam ruangan itu, Yoko akhirnya menemukan jalan keluar. Pergi, Li Mucho berhasil menemukan ruangan rahasia tersebut. Setelah berhasil keluar dari makam, kondisi Bibilung menjadi semakin memburuk. Racun dari jarum es yang menyerangnya membuat tubuh Bibilung melemah dengan sangat cepat. Tak ada jalan lain demi menyelamatkan Bibilung, Yoko dan Bibilung harus menyatukan tenaga dalam mereka dan menggunakan teknik khusus untuk mengeluarkan racun dari tubuh Bibilung. Sementara itu, Zhao Zijing dan para murid sekte Guanzhen akhirnya tiba di gunung. Mereka lalu segera berpencar dan berusaha untuk menemukan keberadaan Yoko. Di sisi lain, Yoko masih dalam proses menjalankan ritual penyatuan energi bersama Bibilung. Namun, suara langkah kaki dan percakapan para murid Guanzhen terdengar semakin dekat.
你的阳吹长。 Yoko pun segera menghentikan ritualnya. Dia tak ingin mereka mengganggu Pipilung yang masih dalam kondisi sangat lemah dan tengah melanjutkan proses pemulihan. Tanpa ragu, Yoko pun keluar untuk menampakkan dirinya sendiri dan bersiap menghadapi mereka semua sendirian. 你这个逆徒！ Yoko akhirnya berhasil mengusir semua murid Guanzheng yang mencoba untuk menangkapnya dengan Pipilung. Namun secara tiba-tiba, Limucho muncul kembali. Sementara itu, Pipilung masih berada dalam kondisi lemah dan fokus untuk melanjutkan ritual penyembuhan. Di saat yang genting itu, Zibing yang diam-diam menyimpan perasaan terhadap Pipilung lalu mendekatinya. Dalam kondisi itu, Zibing diam-diam mencuri surga dunia milik Pipilung. 是你吗？ Di tempat yang lain, Yoko tengah bertarung sengit melawan Limucho. Sayangnya, kali ini Yoko harus tumbang dalam pertarungan tersebut. Limucho lalu mengancam akan menghabisinya jika Yoko tidak menyerahkan kitab sutra gadis Gyo. Namun, di saat-saat yang menegangkan itu, racun barat tiba-tiba muncul setelah sekian lama untuk mencari-cari keberadaan Yoko. Melihat kedatangan guru sekaligus ayah angkatnya itu, Yoko memanfaatkan situasi dengan berkata bahwa Limucho berusaha untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, racun barat pun segera turun tangan. Setelah Limucho berhasil diusir, Yoko segera kembali untuk menemui Pipilung. Dia sangat lega saat mengetahui racun yang ada di dalam tubuh Pipilung akhirnya berhasil dikeluarkan sepenuhnya. Namun, Yoko dibuat bingung oleh ucapan Pipilung, di mana Pipilung bilang jika mereka telah melakukan hal tersebut. Mulai saat ini, Yoko dilarang memanggilnya Bibi, karena mereka sudah resmi berpasangan. Dan Pipilung juga meminta Yoko untuk segera menikahinya. Mendengar pernyataan itu, Yoko pun langsung terkejut. Dia yang polos dan belum pernah memikirkan hal sejauh itu, secara refleks langsung menolak Pipilung, dan mengatakan bahwa dia belum siap. Penolakan spontan itu membuat Pipilung menjadi sangat kecewa. Dia merasa telah dipermalukan dan ditolak oleh Yoko sendiri. Di sekte Guanzheng, keadaan nampak sangat kacau. Para murid terlihat babak belur karena amukan Yoko yang sebelumnya berhasil melawan mereka seorang diri. Tak lama kemudian, Zibing muncul dan dihantui rasa bersalah atas perbuatannya terhadap Pipilung. Namun, suasana menjadi semakin mencekam ketika tiba-tiba Pangeran Hudo muncul bersama pasukannya. Mereka datang dengan tujuan untuk mencari gudang senjata legendaris yang selama ini menjadi incaran mereka. Tanpa belas kasih, mereka pun mulai menyerang sekte Guanzheng. Setelah menghancurkan sekte tersebut, Hudo pun langsung melapor kepada tuannya, yaitu Raja Jinlun Dharma, si Hakim Roda Emas. Dia mengatakan bahwa gudang senjata legendaris tidak berada di dalam sekte Guanzheng, seperti yang mereka duga selama ini. Mendengar laporan itu, Raja Jinlun pun naik pitam. Dia lalu mengancam Zhao Zijing dan Zibing agar mereka mengungkapkan lokasi gudang senjata yang sebenarnya. Namun, keduanya benar-benar tak tahu apa-apa. Kemudian, tiba-tiba muncul Limucho dan mengatakan bahwa dia telah menemukan lokasi gudang senjata tersebut. Limucho bersedia membantu Raja Jinlun mendapatkannya dengan satu syarat, yaitu dia ingin mendapatkan kitab sutra gadis Gyo yang selama ini dia incar. Di sisi yang lain, saat ini Yoko tengah berkelana untuk mencari keberadaan Pipilung yang menghilang setelah kejadian terakhir. Tanpa sengaja, dia justru bertemu dengan ayah angkatnya, yaitu si racun barat. Yoko lalu mencurahkan isi hatinya dan bercerita bahwa Pipilung telah menyatakan keinginannya untuk segera dinikahi. Namun, dirinya secara refleks menolak hal itu, karena menurutnya tak pantas bagi seorang murid menikahi gurunya sendiri. Mendengar hal itu, sang ayah pun menasihati Yoko dengan mengatakan bahwa semua itu sah dan boleh-boleh saja. Dia pun mulai mengerti dan membulatkan tekadnya untuk mencari Pipilung dan segera menikahinya. Namun, sebelum Yoko pergi, racun barat melakukan sesuatu yang sangat tak terduga, di mana dia memberikan ilmu warisan, yaitu sebuah kesaktian tingkat tinggi kepada Yoko.
点点功力了。Di sisi lain, Kuecing dan rombongannya masih terus mencari keberadaan pengemis utara, sang tetua dari sekte pengemis. Namun, saat dalam perjalanan, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengenaskan, di mana Zibing dan Xiao Zijing nampak terikat dan tubuh mereka penuh dengan luka yang parah. Tanpa membuang banyak waktu, Kuecing dan ketua sekte Guanzheng segera membantu mereka. Mereka dirawat dengan teknik pengobatan dalam yang memerlukan konsentrasi tinggi dan tidak boleh terputus. Namun, situasi menjadi semakin tegang saat dua pendekar utusan Hakim Roda Emas tiba-tiba muncul dan berdiri tepat di hadapan mereka. Karena proses pengobatan itu tidak boleh dihentikan, Huang Rong sendiri yang akan menghadapi kedua utusan tersebut. Ternyata semua ini adalah rencana licik dari Raja Jinlun untuk menghambat Kuecing dan ketua Guanzhen. Sementara mereka tengah sibuk untuk menyelamatkan korban dan melawan kedua utusan musuh, Raja Jinlun bergerak diam-diam menuju gudang senjata bersama Li Mucho sebagai petunjuk jalan. Pada saat itu, Kuecing sangat khawatir karena dia tahu betapa bahayanya situasi saat ini. Terlebih, istrinya yaitu Huang Rong saat ini sedang hamil muda. Namun, di tengah ketegangan itu, Yoko tiba-tiba muncul di saat yang tepat. Dia segera menceritakan semua kejadian yang telah menimpa sekte Guanzheng, bahwa pelaku utama pembantaian para murid Guanzheng bukanlah dirinya, melainkan Pangeran Hudo, utusan dari Hakim Roda Emas. Setelah mendengar kebenaran itu, Huang Rong pun memberikan tongkat pusakanya kepada Yoko untuk melindungi yang lain. Dengan tongkat pusaka itu, akhirnya Yoko pun berhasil mengusir kedua pendekar utusan dari Hakim Roda Emas dan membuat paman Kuecing serta ketua Guanzheng kini bisa berkonsentrasi dalam pengobatannya. Sementara itu, Hakim Roda Emas dan Li Mucho yang telah berhasil masuk ke dalam area gudang senjata tiba-tiba dihadang oleh Bibilung. Meski pertarungan di antara mereka berlangsung tidak seimbang, Bibilung tetap berdiri teguh untuk mempertahankan wilayahnya. Namun, tepat saat kondisi mulai terdesak, Yoko muncul dengan waktu yang sangat tepat. Kehadiran Yoko mampu memberi semangat baru bagi Bibilung. Dan kali ini, Yoko berjanji tidak akan melepaskan Bibilung lagi. Pertarungan pun berlanjut semakin mengganas. Dalam kekacauan itu, Bibilung dan Li Mucho terjatuh ke dalam jurang api di bawah makam kuno. Meskipun masih dalam kondisi terluka, Bibilung tetap berusaha untuk menyelamatkan kakak sabar guruannya itu. Namun, Li Mucho menolak untuk diselamatkan karena dia merasa kesepian setelah ditinggalkan oleh orang yang paling dia cintai. Li Mucho lalu melepaskan genggaman Bibilung dan membiarkan dirinya tenggelam dalam kobaran api. Akhirnya, Hakim Roda Emas dan Yoko kembali berhadapan-hadapan. Hakim Roda Emas nampak sangat murka kepada Yoko karena baru saja menyadari bahwa peta gudang senjata yang selama ini dia cari telah habis terbakar. Yoko dan Bibilung pun bersiap untuk menghadapi pertempuran terakhir. Mereka tahu bahwa ini bukanlah pertarungan biasa. Bersama-sama, mereka pun menggunakan jurus pamungkas dari kitab Sutra Gadis Gio. Dengan pedang yang bersilang, mereka pun meluncur ke medan laga. Raja Jinlun Dharma atau yang lebih dikenal sebagai Hakim Roda Emas akhirnya bisa dikalahkan dalam pertarungan sengit itu. Dan dunia pun akhirnya bisa kembali tenang. Yoko kemudian berniat menjalani hidup yang damai
bersama Bibi Lung selamanya. Namun, tak semua rencana bisa berjalan sesuai dengan harapan. Beberapa waktu kemudian, Yoko datang ke tempat sekte Guanzheng. Di sana, Guanzheng berniat menjodohkan Yoko dengan putrinya sendiri yaitu Biuer. Namun, dengan tegas Yoko menolak lamaran itu. Dia menyatakan bahwa dirinya akan segera menikahi Bibi Lung. Pernyataan tersebut sontak membuat situasi menjadi memanas. Di tengah ketegangan, Zibing, salah satu petinggi sekte Guanzheng, akhirnya mengakui kesalahan fatalnya, bahwa dia adalah orang yang telah merebut kesucian dari Bibi Lung. Pengakuan ini terdengar jelas oleh Biuer, putri dari Guanzheng. Namun, Biuer menjelaskan versi yang berbeda. Dia mengatakan bahwa Bibi Lung dan Zibing sebenarnya telah melakukan hubungan atas dasar suka sama suka, sehingga memicu pertikaian di tempat tersebut. Dalam kemarahan dan kekacauan itu, satu lengan Yoko tiba-tiba terputus. Dalam pelariannya yang kacau, dia tak sengaja bertemu kembali dengan Pangeran Hudo. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Namun sayang, di tengah pertarungan itu, Yoko terjatuh ke jurang hitam yang sangat dalam. Namun, siapa sangka dari dasar kegelapan itulah perjalanan baru Yoko dimulai. Dan dari sanalah lahir seorang pendekar yang tak tertandingi. Dia akan dikenal oleh dunia sebagai pendekar Raja Wali Sakti. Dan the end. Dari cerita film ini, kita dapat mengambil ilmu tentang keikhlasan, usaha yang keras, dan rajin menabung. Maka dari ituan, janganlah berboros-boros ria, karena keborosan itu adalah sifatnya syaiton. Akhir kata, naik sepeda yang bannya cuma ada 2. Adiknya Maman, mau saya dada, dan sampai jumpa.